Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur pada halaman pertama. Hidup berjamaah adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia karena akan membawa banyak kebaikan. Terkait hal ini, mohon nasihat Al-Ustadz bagaimana dengan warga ngaji yang belum mau ikut kelompok. Ngaji juga sudah lama, seruan dengan harta tidak mau ketinggalan, tetapi tidak mau atau belum mau ikut kelompok. Kalau ditanya, jawabannya belum siap bergabung, jadi hanya aktif mengaji di cabang. Tapi itu warga MTA apa bukan? Nek tenan itu warga MTA, itu artinya mesti akan terpanggil untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di MTA. Kalau memang betul itu warga MTA, itu udah otomatis hati terpanggil untuk melazimi semua nidom yang ada di MTA, termasuk kelompok. Karena kegiatan di MTA tidak hanya ngaji di gelombang saja. Selain itu ya, juga ada kelompok, dan itu wajib diikuti oleh semua warga MTA biar terpantau. Karena kalau Bapak Ibu hanya di gelombang, itu sulit pemantauannya. Kondisinya bagaimana hari itu, nah, kalau tidak masuk ngaji itu ada apa, itu sulit dipantau. Tapi kalau dia ikut kelompok kecil, ya, tidak lebih dari 10 orang, maka akan mudah pantauannya. Yang kuat membantu menolong yang lemah, saling bertakaful. Kan warga kita, warga MTA itu kewajibannya tidak hanya ta'aruf saja, tapi selain ta'aruf, tafahum, takaful. Dan ini bisa berjalan dengan baik dimulai dari kelompok. Jadi ini secara hierarki kan ada pusat. Pusat tidak mungkin bisa memantau semua warga MTA. Maka butuh bantuan di perwakilan. Perwakilan juga tidak mungkin bisa mengetahui secara detail kondisi tiap-tiap individu dari warganya. Maka dibantu oleh cabang. Cabang juga tidak mungkin tahu satu persatu kondisi dari warganya. Oleh karenanya dibantu kelompok, nah kelompok kecil, sehingga dari sini akan diketahui. Jadi setiap pekan ada kegiatan kelompok tidak lebih dari 10. Kegiatannya hanya untuk lebih menguatkan ta'aruf, tafahum, takaful. Maka dari situ semua warga MTA bisa terpantau. Nah kalau memang hanya mau ikut ngaji saja, tidak mau kelompok, berarti belum masuk secara kafah. Baru paham kulitnya MTA, belum tahu dalamnya. Bagaimana kebersamaan yang harus dijalankan oleh semua warga MTA. Jadi warga MTA itu harus tahu kulit dan isinya tentang majelisnya.
Jangan hanya mau ngajinya, mau infaknya, tapi tidak mau kelompoknya, tidak mau donor darahnya, berarti itu belum kafah. Kalau boleh meminjam ayat Allah yang berbunyi udkhulu fis-silmi kafah, maka Bapak Ibu, kalau sudah di MTA udkhulu fi majlisi tafsiril Quran kafah, masuk secara totalitas biar paham kebersamaan dalam Islam yang sedang dan terus diusahakan oleh MTA. Dan di Al-Imran 103 Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-i'tisam bihablillah, di situ ada yang menafsirkan sebagai kutlah. Kutlah itu jamaah minan nas muttafiquna ala ra'yin wahidin, sekumpulan manusia yang bersepakat dalam satu pola pikir yang sama, sekumpulan manusia yang hatinya saling bertaut. Tidak mungkin itu bisa dijalankan tanpa Al-Quran. Hati kita ini tidak mungkin bisa menyatu, pola pikir kita tidak mungkin bisa menyatu tanpa Al-Quran. Karena satu-satunya yang bisa menyatukan hati orang yang beriman, bisa menyatukan pola pikir orang yang beriman, itu hanya Al-Quran. Lah Al-Quran itu bukan hanya untuk diterang-terangkan, bukan hanya untuk dijelas-jelaskan. Dakwah itu bukan hanya dari mimbar ke mimbar. Ma ba'da nuzul minal mimbar, setelah turun dari mimbar apa yang harus dilakukan? Yaitu praktek. Maka di MTA ini tidak boleh ngaji hanya untuk kulaan ilmu tanpa dipraktekkan, itu tidak boleh. Karena itu menyalahi perintah Allah, menyalahi perintah Rasulullah. Yang namanya ilmu sesudah paham maka harus dipraktekkan. Prakteknya mulai dari hal-hal yang kecil. Maka dimulai dari kelompok itu. Bagaimana saling mengenal, bagaimana saling memahami, bagaimana saling tolong menolong. Kalau nanti kelompoknya ada anggotanya dan keluarganya memang betul-betul butuh pertolongan, maka yang kewajiban pertama kali menyelesaikan, mengulurkan bantuan, mengulurkan tangan adalah semua anggota kelompok secara maksimal. Kalau secara maksimal sesuai dengan kemampuan masih tidak mampu, maka dinaikkan ke gelombang. Kalau secara maksimal juga sudah tidak mampu, masih belum mampu, naikkan ke cabang. Satu cabang sudah maksimal, tapi ternyata masih ada kekurangan, naikkan ke perwakilan. Jadi nanti diurusi oleh satu perwakilan. Kalau memang belum dimampukan oleh Allah setelah berusaha dan berdoa secara maksimal, naikkan ke pusat, diurusi se-Indonesia Raya Merdeka. Jadi embrio kita dari kelompok. Wa anzir ashiratakal aqrabin, mulai dari yang terdekat, dari skala kecil.
Itu kelompok ke gelombang, gelombang ke cabang, cabang perwakilan, perwakilan ke pusat. Dari situ semuanya akan terpantau. Kalau ada yang ngaku jadi warga MTA di gelombang, di cabang, tapi tidak mau ikut kegiatan kelompok, berarti ini tidak mentaati semua nidom. Al-haq bila nidom yakhlibul batil bin nidom. Kebenaran tanpa kedisiplinan akan kalah melawan kebatilan yang diatur dengan kedisiplinan tinggi. Maka di semua warga MTA dimanapun berada wajib untuk ikut kelompok. Ya kalau tidak mau ikut kegiatan kelompok, ya jangan jadi warga MTA. Mudah toh? Kan simpel. Tidak ada yang memaksa kita untuk jadi warga ngaji di MTA. Tapi begitu kita masuk menjadi warga MTA, maka ada nidom-nidom yang harus ditaati. Karena sesuatu tanpa nidom itu akan berantakan. Termasuk ngaji di absen itu nidom. Kalau pengen ngaji di MTA tidak di absen, ya datang di Ahad pagi. Ini tanpa presensi. Tapi kalau ngaji di cabang perwakilan itu ada presensinya. Tujuannya apa toh? Biar setiap saat diketahui kondisi keluarga besarnya. Oh fulan atau fulanah kok tidak masuk, ada apa? Apakah sedang sakit? Kalau sakit dia punya hak untuk dijenguk. Karena hakul muslim alal muslim situn, kata Nabi begitu. Hak seorang muslim itu ada 6. Salah satunya fa'idha marido fa'udhu, apabila sakit dia punya hak untuk dijenguk. Sehingga jangan sampai tidak diketahui kondisi tiap-tiap warga MTA. Maka ada presensi. Oh ini tidak masuk, padahal ini waktu masuk pengajian, waktunya kajian. Kok tidak masuk, ada apa? Jangan-jangan di perjalanan kecelakaan, sehingga tidak sampai ke majelisnya. Kalau kecelakaan sekarang dirawat di rumah sakit mana? Kemudian kalau sakit sudah berobat apa belum? Kok belum berobat? Jangan-jangan tidak ada biaya untuk berobat, atau belum ada yang mengantar karena tidak memungkinkan untuk naik sepeda motor, sehingga harus berobat diantar dengan mobil, kan begitu. Kalau butuh mobil, siapa di antara warga MTA yang di daerahnya, yang di cabangnya, yang kelompoknya, yang punya mobil, siapa? Boleh nggak dipinjam? Kalau tidak boleh dipinjam, lah mobil ini apa harap dilaminating? Kok bakhil men? Kalau sudah ada mobil, ada nggak saudaranya yang mengantar? Nah nanti kalau dirawat di rumah sakit, ada tidak yang menunggu? Delalah ini seorang diri, tinggal sebatang kara, tidak ada sanak famili. Sanak familinya ada di luar Jawa semua, jauh.
Maka dipiketi secara bergilir di rumah sakit, pagi, siang, malam dipiketi, karena sedang dirawat, terbaring lemah, tak berdaya, tidak bisa dahar sendiri, maka didulang sampai pada buang air harus dengan pespot, maka dipiketi dan dilayani dengan baik. Kalau sampai ganti pampers juga dilayani dengan baik. Itu kebersamaan. Jadi kita tidak setengah-setengah berusaha untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasul dalam kebersamaan. Jadi totalitas. Maka ada presensi. Kalau ada yang sakit, kok tidak ada yang jenguk, bisa jadi cabangnya itu nanti dibekukan. Lo ngaji berarti hanya kulaan ilmu tok, tidak dipraktekkan. Ngerti anggota di cabangnya sakit, tidak bisa hadir, padahal dia aktif. Kok tidak ada yang menjenguk kelompoknya, padahal dia juga aktif kelompok. Kok cabangnya tidak jenguk, maka bisa dibekukan nanti cabang itu. Ya percuma no, keberadaan cabang, ngajine sregep setiap pekan, tetapi setelah turun dari mimbar tidak diamalkan, la yanfa ilmunya, tidak bermanfaat. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan itu laksana pohon tanpa buah. Perlu Bapak Ibu ketahui, di MTA ini tidak hanya mengatur pengajian saja. Kebersamaan kita tidak hanya ketika kita bertemu di majelis ini, di forum-forum pengajian. Baik saat fisik kita bertemu di majelis atau saat fisik kita terpisah, itu harus terus kebersamaan dijalankan, karena kebersamaan itu perintah Allah, bukan perintah MTA. MTA hanya berusaha menjalankan secara maksimal apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Dimulai dari diri sendiri. Kalau konteks MTA ibda binafsik, itu berarti mulai dari keluarga besar kita. Dipantau dulu kondisi setiap warganya. Ada tidak yang putus sekolah wajib 12 tahun karena tidak punya biaya? Jangan sampai warga MTA ada yang putus sekolah wajib karena tidak punya biaya. Jangan sampai ada yang sakit tidak bisa berobat. Itu kebersamaan. Dan itu dimulai dari kelompok. Karena kalau pantauan langsung jangkauan secara luas ke Indonesia sulit. Maka butuh bantuan sampai hal yang paling kecil, yaitu di kelompok. Itu kebersamaan. Dan kebersamaan yang sedang kita usahakan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, itu hakikatnya kita sedang berusaha mencontoh kebersamaan yang dulu pernah dijalankan oleh Muhajirin dan Ansor. Coba diingat kembali itu Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Surat Al-Hasyr nomor surat 59 ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni orang-orang Ansor, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni orang Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah kebersamaan, inilah persaudaraan dalam Islam. Semaksimalnya kita teladani. Ahabba yuhibbu, senantiasa terus menerus tanpa henti saling mencintai satu dengan yang lain. Persaudaraan dalam Islam antara muslim yang satu dengan yang lain itu rasa cinta mencintai, rasa kasih sayangnya tidak pernah terputus oleh apapun juga, oleh sebab apapun juga. Meski terkadang dalam muamalah itu terkadang ada perselisihan, namun itu bukan menjadi sebab untuk putus hubungan, untuk tidak lagi saling menyayangi. Yuhibbuna man hajara ilaihim, kan begitu, saling mencintai. Orang Ansor mencintai orang-orang Muhajirin, begitu pula sebaliknya. Dulu orang-orang Ansor dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang-orang Muhajirin. Nah, kita berusaha mencontoh itu, mempersaudarakan. Nah, di kelompok itulah usaha kita untuk mempersaudarakan. Kan kelompok tidak boleh lebih dari 10 orang. Nek kelompok isine wong 50, itu bukan kelompok. Dan tidak boleh jauh-jauhan. Anggota kelompok yang satu rumahnya Jogja, yang satu Semarang, yang satu Banyuwangi. Itu tidak boleh, pokoknya harus yang terdekat. Biar pantauannya bisa secara cepat, penanganannya bisa secara cepat. Nah sekarang kalau satu Jogja, satu Semarang, satu Surabaya, satunya Banyuwangi, satunya Solo, terus bagaimana penanganannya bisa cepat? Nah, di kelompok itu kita berusaha mempersaudarakan zahiran wa batinan, betul.
Dan sifat persaudaraan dalam Islam itu ringan membantu, saling membantu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi tidak merasa iman, tidak punya sifat bakhil untuk membantu saudaranya yang memang betul-betul butuh dibantu. Tapi kalau meminta-minta jane ora butuh, terus mengada-ngadakan karena wis merasa kepenak, merasa metu keringat, dapat bantuan terus, lah itu tidak usah dibantu. Karena yang dibantu yang betul-betul butuh bantuan. Nah ini kalau tidak di kelompok tidak akan diketahui. Tapi nanti akan kelihatan. Jadi warga ngaji di MTA itu karena panggilan hati atau karena ingin mendapat bantuan. Itu nanti akan kelihatan. Tapi persaudaraan dalam Islam itu semuanya ringan membantu, karena itu amal soleh, menjadi tabungan akhirat. Dan dahsyatnya di ayat 9 ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Saling mengedepankan kepentingan saudaranya di atas kepentingannya sendiri. Maksudnya apa? Mengedepankan kepentingan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Jadi tidak iman, oh saudara saya butuh dibantu, butuh ditolong, baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu, dengan harta. Ini panggilan amal soleh, maka bersegera. Ya. Ini mungkin masih ada di daerah-daerah itu. Jadi mustami 10 tahun, jadi mustami 7 tahun. Ketika pengurusnya kita minta, lah kenapa kok tidak segera ditanting jadi warga MTA atau bagaimana? Pengurusnya banyak yang menjawab, lah nanti kalau kita tanting malah berhenti ngaji, kalau berhenti ngaji nanti infak sabilillahnya bagaimana? Lah kok wedimen dikirone Ar-Razzaq itu mustami itu. Ar-Razzaq itu Allah. Justru kalau tidak segera, kalau sudah puluhan tahun, bertahun-tahun tidak ada ketegasan, itu nanti bisa jalan di tempat, atau bisa jadi perkembangannya kalau tidak jalan di tempat ya mundur, malahan jalannya mundur, tidak akan maju. Kenapa? Karena tidak intidom, tidak melazimi nidom. Toh nidom itu, nidom kelompok, warga MTA harus kelompok, kan tidak menyalahi aturan Quran dan Sunnah. Selama nidom itu tidak menyalahi Quran dan Sunnah, kewajiban kita tinggal sami'na wa atokna, kami dengar, kami taat. Tapi kalau nidom itu menyalahi Quran dan Sunnah, la sam'a wa la ta'ah. Jangan dengar, jangan taati.